Saya sudah terdengar? Halo, halo? Terdengar, Kakak. Oh ya, oke, ya. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita adalah pertemuan kedua sebelum terakhir ya. Minggu depan sudah terakhir. Habis itu TS ya. Nah, sesuai dengan RPS ya, hari ini kita akan membahas tentang ini ya. Minggu lalu kan ini apa namanya, metode ya. Metode. Nah, hari ini kita membahas tentang hasil ya. Membahas tentang hasil. Saya share screen dulu. Nah, ini ya. Jadi kita akan menemukan hasil dari riset terdahulu ya. Nah, kemudian di parafrase ya, untuk kemudian disinkronisasi dengan penelitian Anda gitu ya. Nah, tujuan hari ini adalah untuk memahami bagaimana menemukan hasil atau conclusion dari riset ilmiah sebagai ini ya, apa maksudnya, riset terdahulu ya. Mengetahui bagaimana teknik menyimpulkannya, kemudian bagaimana teknik parafrase, kemudian kita sinkronkan ya dengan temuan kita. Ya, sebentar. Nah ini ya. Bagaimana cara menemukan hasil dalam artikel ilmiah ya? Jadi paling gampang ya, carilah bagian result ya, result atau findings ya. Ini biasanya di abstrak ya, di abstrak. Kemudian kalau masih kurang jelas, perhatikan tabel grafik atau data kuantitatif hasil risetnya ya. Hasil risetnya maksudnya di bagian belakang-belakang, jangan yang bagian depan, kan bagian depan itu biasanya masih ini ya, masih latar belakang ya. Nah, cari yang belakang. Kemudian amatilah pola narasi gitu ya, untuk mendapatkan hasil findingnya itu tadi ya. Terus dicatat keywords-nya gitu ya, mungkin ada keywords-nya peningkatan ya, atau perbedaan, atau hubungan, atau pengaruh gitu ya, terutama kalau kuantitatif ya, atau mungkin faktor-faktor kan gitu ya. Nah, kemudian fokus pada highlight yang ditekankan oleh penulis ya. Nah, setelah mendapatkan ini ya, apa namanya, hasil tadi, kita hubungkan dengan tujuan penelitiannya ya. Nah, apakah tujuan penelitian itu tercapai atau tidak dengan hasilnya. Ini kalau ini ya, maksudnya ini kalau
Ya, ini maksudnya adalah di tulisanmu gitu ya, di tulisanmu ya. Nah, hubungkan antara tujuan dengan hipotesisnya gitu ya, terbukti atau tidak. Nah, atau hubungkan antara rumusan masalahnya sama resultnya ya. Terutama ini kalau dosen penguji ya, dosen penguji itu biasanya itu akan ngecek antara apa namanya, rumusan masalahmu sama hasilnya gitu ya. Apakah runut, apakah urut gitu ya. Seperti kemarin ada yang bimbingan itu nggak urut gitu ya, misalkan judulnya kan pengaruh X terhadap Y gitu ya. Nah, harusnya itu kan urut ya, maksudnya bab 2-nya itu ya dijelaskan dulu X itu apa, Y itu apa, kan gitu ya. Terus nanti hipotesisnya, nanti kalau sudah menjadi hasil, terbukti apa enggak hipotesisnya, gitu ya. Apakah ada hubungan, kalau tidak terbukti bagaimana, gitu ya. Terus kemudian, nah makanya setelah hasil, itu nanti kalian akan menulis namanya kesimpulan dan saran ya, atau kalau di jurnal ilmiah kalian akan menulis kontribusi temuanmu pada ilmu terkait. Nah, gitu ya. Tekankan signifikansinya, praktis atau teoritis terhadap keilmuan yang sudah ada. Misalkan ke bisnis gitu ya. Temuan ini menambah misalkan deh, bukti empiris bahwa gitu ya. Kalau apa namanya, biaya advertising itu sangat penting, gitu misalkan gitu ya. Ternyata kalau anggarannya besar hasilnya juga lumayan. Nah, misalkan gitu ya. Nah, ini yang biasanya rata-rata orang membuat kesalahan ya. Jadi interpretasinya berlebihan ya. Jadi misalkan itu tadi ya. Misalkan hipotesis terutama di ini ya, kesimpulan ya. Jadi nanti kalau kalian bikin kesimpulan itu, ya pokoknya hipotesisnya terbukti atau tidak, signifikan atau tidak, wes titik. Titik ya. Kenapa saya tekankan titik? Artinya jangan nambahi apa-apa di luar itu ya. Nah, itu ketika tambahi sesuatu itu, maka dia menjadi interpretasi berlebihan. Maksudnya adalah misalkan ketika, itu tadi ya, misalkan ternyata anggaran advertising atau iklan itu bisa meningkatkan penjualan. Nah, kalau hipotesisnya memang itu ya titik di situ ya. Oh, riset ini membuktikan bahwa ada apa namanya itu tadi ya, peningkatan penjualan searah dengan peningkatan biaya advertising. Nah, jangan ditambahi terus tiba-tiba mau tambahin misalkan, hal ini mungkin terjadi karena perusahaan melibatkan artis ternama. Nah, wis tambah. Itu menjadi di luar hipotesismu. Nah, gitu ya. Nah, itu yang berbahaya ya. Jangan melakukan interpretasi berlebihan. Sesuai saja dengan hipotesisnya ya. Nah, biasanya kalau kalian ini ya, maksudnya terus ada pembahasan mengapa kok begini, mengapa kok begitu misalkan ya, mengapa kok hipotesisnya nggak tercapai, ternyata ada riset terdahulu juga yang begitu, itu kalian bahas di pembahasan ya, kan ada hasil terus pembahasan ya. Tapi di bagian kesimpulan itu pembahasanmu nggak usah dimasukkan ya. Bagian kesimpulan itu adalah ya hipotesismu itu terbukti atau tidak, wes titik ya, jangan ditambah-tambahi. Nah, sekarang adalah teknik parafrase ya. Jadi teknik parafrase itu adalah maksudnya adalah ya untuk menghindari resiko plagiasi. Nah, kan gitu ya. Kan kalian juga tahu bahwa nanti tulisanmu itu akan dites
sama Turnitin ya, mesin pendeteksi plagiasi itu. Nah, makanya jangan copy paste kan gitu ya. Nah, terus gimana caranya? Caranya adalah, nah ini gunakan sinonim atau istilah lain yang sepadan. Nah, misalkan ketika ditulis riset terdahulunya, nah itu tadi ya, biaya advertising apa namanya, ada hubungannya sama penjualan misalkan ya, biaya advertising meningkat, penjualan juga meningkat. Nah, pakai sinonim yang lain misalkan biaya iklan. Nah, sama sebetulnya ya, tapi nanti biar nggak kedetek itu ya, biar tidak kedetek si mesin itu tadi ya, nah, pakai sinonim. Kemudian struktur kalimatnya dirubah tanpa mengubah makna ya, misalkan itu tadi ya, biaya advertising meningkat, penjualan meningkat misalkan kan aslinya ya. Terus kalian rubah menjadi ini misalkan ya, dibalik misalkan ya, misalkan dibalik jadi penjualan terbukti meningkat setelah biaya iklan itu juga ditambah. Nah, aslinya sama itu ya, nah, tetapi dirubah struktur kalimatnya. Nah, itu adalah cara untuk menghindari begitu ya, Pak Polisi itu tadi ya, menghindari plagiasi ya. Nah, gabungkan informasi dari beberapa kalimat menjadi ringkas. Di sini gampang lah ya. Kalian mau pakai mesin apa terserah ya. Tapi hati-hati ya, hati-hati ya. Nanti di beberapa jurnal itu mereka minta kalau kalian pakai misalkan AI gitu ya, itu harus stated ya. Kalian harus ngaku bahwa sebagian dari karya tulis ini menggunakan AI. Nah itu nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Tapi bilang gitu ya. Terus pengalaman saya adalah si AI itu tidak sepintar itu juga gitu ya. Maksud saya adalah walaupun kalian dibantu sama dia, kalian tetap harus meneliti apakah ini sesuai dengan apa yang seharusnya kan gitu ya. Kadang-kadang si AI itu ngaco juga ya. Tetap butuh bantuan orang untuk menyortir ya atau mengedit ya. Terus tambahkan penjelasan sesuai konteks penelitian kita. Nah, ini yang paling ini ya, yang paling penting ya. Jadi biasanya nanti kalau kalian bikin hasil itu, hasilmu apa dulu gitu ya. Kalau misalkan tidak signifikan, nah itu terus kalian bandingkan tuh dengan riset terdahulu. Temuan saya tidak signifikan ya, tapi sesuai. Nah, misalkan ya, sesuai sama penelitiannya ini gitu ya. Ternyata mereka juga nggak signifikan. Nah, kan gitu ya. Nah, terus dikasih kemungkinan karena begini begitu. Nah, terus selalu sertakan sumber aslinya ya atau citasinya. Jangan lupa itu ya, daftar pustaka harus banyak, harus lengkap ya. Nah, kebanyakan yang jadi kasus ketika ujian itu adalah daftar pustakamu kelihatannya banyak gitu ya. Tetapi kadang-kadang dosen itu ngecek tuh ya. Misalkan ada nama yang aneh. Oh, ini siapa ini ya? Coba tunjukkan di bagian mana ini kamu mengutip siapa ini misalkan Michael Jackson ini misalkan kan gitu. Terus kamu bingung gitu. Wah, tak taruh di mana ini ya? Ada di daftar pustaka, tapi ternyata nggak ada. Nah, itu nggak boleh ya. Jadi apapun yang kamu kutip, baik di dalam isi sama di daftar pustaka, itu harus sinkron ya. Tidak boleh ada di isi, nggak ada di daftar pustaka. Atau sebaliknya, ada di daftar pustaka, di isinya nggak ada. Gitu ya. Mungkin kalian nggak sengaja, kadang-kadang begitu ya. Jadi nggak sengaja, misalkan diedit tuh ya, bimbingan gitu kan, tadinya daftar pustakanya 20 gitu, habis itu bimbingan terus dicoret-coret, ini nggak usah, ini nggak usah, jadi tinggal 18 ya, terus isinya kalian ganti, habis itu daftar pustakanya kalian lupa, daftar pustakanya nggak mau edit, nah itu nanti pas ujian kadang-kadang jadi temuan gitu, apalagi kalau dosennya teliti ya, nanti kalau dosennya teliti
nanti nemu tuh, ini di bagian mana ini, di isimu gitu ya. Atau sebaliknya, pas baca di pembahasan, oh ini riset terdahulunya ini menurut siapa ini? Oh menurut ini Pak. Nah kok nggak ada di daftar pustakamu? Nah gitu ya. Jadi harus sinkron. Nah, ini adalah bagaimana caranya agar apa namanya, temuan kita atau riset terdahulu itu bisa kita bandingkan dengan temuan kita ya. Ya pertama dibandingkan dulu ya toh, apakah variabelnya sama gitu ya. Tentunya ini sudah pas kalian bikin bab 2 kan gitu ya, yang kotak-kotak itu ya. Nah, kadang-kadang kesamaan atau perbedaan kan sama ya, yang kotak-kotak itu ya. Nah, kadang-kadang yang jadi masalah itu begini, pas ujian ya. Kalian bikin kotak-kotak tuh, terus riset terdahulunya ada 10 misalkan ya. Lengkap dengan Scopus dan Sinta 2 misalkan ya. Nah, tetapi pas pembahasan, ya misalkan pas pembahasan, tidak mau pakai. Gitu ya. Itu jadi masalah juga. Jadi pas pembahasan, hasil ini apa namanya, hipotesisnya terbukti begitu ya. Dan ini sesuai dengan ini. Nah, gitu ya. Terus kelihatannya banyak gitu ya lengkap. Oh ada semua ini Pak, yang di pembahasan ini dengan di daftar pustaka ada semua Pak. Nah, tapi ada satu pertanyaan misalkan. Nah terus kok nggak kalian hubungkan dengan riset terdahulumu yang di bab 2? Nah, jadi temuan lagi. Gitu ya. Apa gunanya riset terdahulumu di bab 2 kalau tidak Anda pakai untuk dibandingkan dengan hasilmu? Nah, itu jadi masalah lagi. Kan begitu ya. Jadi nanti riset terdahulumu di bab 2 itu gunanya adalah ketika nanti kalian dapat hasil. Itu kalian compare kan gitu ya, di compare. Nah, terus misalkan sama-sama enggak, hipotesisnya sama-sama enggak terbukti gitu ya. Nah, misalkan penyebabnya apa tuh? Kenapa kok bisa begitu misalkan? Kalau di riset terdahulu ternyata begini-begini, lokasinya begini, ininya begini. Kalau di saya begini, nah misalkan. Kemudian kaitkan dengan teori yang relevan. Ya ini sudah pasti ya, bab 2. Kemudian disusun narasi yang logis ya. Nah, biasanya sih penelitian kita dulu terus baru kita trace back ya biasanya ya. Suara apa itu tadi? Oh, iya, gimana ini? Bapak mohon maaf untuk PPT-nya tadi masih stuck di halaman pertama, Bapak. Oh ya, ini makanya saya refresh ya. Nah ini ya, sudah berubah ya? Ampun, Bapak. Oke ya. Jadi ini tadi yang apa? Yang kelewatan tadi mungkin ya. Nggak tahu kenapa suka begitu ya. Nah, sekarang kita ke sini ya. Parafrase ya. Misalkan ya, teks aslinya penelitian X menemukan bahwa motivasi intrinsik berpengaruh positif pada kinerja karyawan. Nah, kemudian diparafrase menjadi hasil studi X menunjukkan adanya pengaruh signifikan motivasi ya yang berasal dari individu, itu kan sinonimnya dari motivasi intrinsik ya. Nah, terhadap peningkatan kinerja karyawan. Nah, ini kan sudah berubah tuh ya. Nah, sudah berubah. Sebetulnya ada sih ya beberapa mesin gitu ya yang bisa merubah urutan tanpa merubah makna, itu ada ya. Kalau kalian mau cari ya. Tapi pesan saya yaitu ya, hati-hati kalau pakai, kadang-kadang dia tidak sepintar yang Anda kira gitu ya. Jangan-jangan nanti malah maknanya berubah ya. Tetap harus dipantau, diedit ya. Oke, jadi hasil penelitian adalah inti dari riset ilmiah. Kesimpulan harus ringkas ya, nggak boleh berlebihan itu tadi ya, berbasis data. Kemudian diparafrase ya untuk menjaga originalitas atau biar nggak kena deteksi plagiasi ya.
Kemudian sinkronisasi untuk menunjukkan bahwa penelitian kita itu relevan dan juga berkontribusi pada keilmuan. Ya, oke ya. Nah, jadi sekarang saya mau melihat tugas minggu lalu ya, yaitu metode ya, metode. Kita lihat ya. Nah, ini ya. Kita lihat punya Zakiatul. Oke, influence of financial and macroeconomic performance on sales and purchasing and profit. Kok banyak banget N-nya ya. Nanti coba diatur biar nggak kebanyakan N ya. Ini, N ini, N ini, N itu gitu ya. Wah ini keuangan banget ini ya. Ada CAR, NPF, ROE, UPU. Nah, ini berarti data sekunder ya. Population and sample. Oke. Oke, kalau secara bahasa Inggrisnya nggak masalah ya, menurut saya ya. Kita lihat selanjutnya ada Elsa ya. Influence of religiosity, financial literacy, peer conformity. 3X berarti ya. Gen Z ya. Place and time-nya ini nggak lengkap menurut saya ya. Menurut saya kurang lengkap. Time-nya belum ada ya toh. Populasi oke. Ini kok kayak nggak sesuai ya. Ini Gen Z ya populasinya ya. Tapi judulnya kok X student ya. Nah, ini hati-hati ya. Yang benar yang mana? Nah, ya. Harus jelas ini ya. X student apa Gen Z ya. Nah, kan. Teknik sampling, nah ini ya. Nah, ini juga belum ada definisi operasional variabel ya. Oke, secara umum sudah bagus. Inggrisnya ya, tapi itu tadi ya. Hati-hati sama nanti dosen ngecek itunya ya, konsistensinya ya. Jangan-jangan isinya beda sama judulnya ya. Nah, atau kalian masih pakai proposal lama gitu ya. Nah, understanding Islamic consumption, halal literacy, and attractiveness. Berarti ini 1, 2, 3 ya. 3X. Populasinya university student. Nah, biasanya ya, ini juga masih terlalu sederhana ya, Eva ya. Ya memang saya nggak minta harus selesai sekarang kan, proses saya bilang ya. Nanti ditambah ya. Nah, terutama populasi dan sampel ya. Ketika kalian ngomong populasi dan sampel itu biasanya dosen akan meminta angkanya ya. Nah, kalian harus punya data. Kalau di judulmu ini berarti data apa ini?
student yang melakukan konsumsi halal. Nah, mana tuh nyarinya ya? Nah, itu yang menjadi pertanyaannya ya. Nanti silakan didiskusikan dengan pembimbingmu ya. Oke. Terus ini konita ya. Ini judulnya apa ya? Influence of the storytelling Safari program on the increase in this. Oke, maksudnya ini place and time of research. Global Independent Individual Institute. Ini kuanti ya, kuanti kan? Fundraising staff populasinya. Nah ini nggak boleh nih. Nanti kalau ada penguji nanti ditanya tuh lebih dari 30 itu berapa? Bisa 300 ya, atau bisa. Terus nanti kadang-kadang ditanya juga tuh, kenapa kok kamu milih sampel yang sedikit, hanya 30, pakai Sugiono lagi. Tak kasih bocoran ya, tidak semua dosen itu suka Sugiono ya. Ya ini bocoran aja ya. Jadi mungkin kamu bisa pakai teori yang lain ya, selain Bapak Sugiono ini ya. Eh, Maksudnya kalian punya backup gitu ya. Jangan pakai Sugiono tok gitu ya. Terus kalau pakai siapa itu berapa gitu ya misalkan ya. All donor loyalty ini apa ya? All donor loyalty. New donor face value. Saya nggak begitu paham yang ini ya. Maksudnya apa ini donation amount face value ini ya? Nanti mungkin bisa ini ya diperjelas. Ini apa ya? Oh ininya ya. Kuesionermu maksudnya ini. Oke ya silahkan progres ya. Silatin. Faktor yang mempengaruhi customer ganti dari bank Islam ke bank konvensional. Ini saya belum paham nih. Ini kuanti atau kuali ya? Nah, nanti tolong diperjelas ya. Lokasi di Surabaya, populasi dan sampel. Ini juga belum jelas angkanya ya. Biasanya nanti penguji minta fix tuh angka populasinya berapa, sampelnya berapa, pakai teori apa gitu ya. Ya, ini belum terlalu jelas yang push-pull ini ya. Push-pull, muring, atau mungkin saya yang belum tahu aja ini. Push-pull muring ya. Push-pull muring itu apa ya? Kalau kalian pakai sebuah metode yang agak jarang-jarang, kalian harus menjelaskan ya. Nah, itu apa itu ya, si push-pull muring itu cara kerjanya gimana gitu ya. Terus dia itu
kuanti atau kuali gitu ya. Kan secara sederhana orang kan ngertinya kuali atau kuanti ya. Analisis faktor yang bikin orang pakai mobile banking syariah. Data BSI, data customer BSI. Nah, ini masih belum jelas ya, Mira ya. Maksudnya masih masih teori tok isinya ya, belum ada satu hal yang terkait sama risetmu ya. Populasinya belum jelas juga berapa angkanya, samplingnya apalagi ya. Kalau perceived of ease of use itu ini ya. Ini kayaknya ini ya. TPB. TAM ini ya. Accepted teknologi accepted model teorinya ya. Oke, tinggal diperjelas lagi ya. Nah, jangan lupa di sini saya kasih saran saja sama berusaha memahami bahasa Inggrismu ya, biar nggak salah ya, karena ini kan pelajaran bahasa Inggris ya. Nah, soal kontennya, soal isinya, itu ya silahkan didiskusikan dengan pembimbingmu masing-masing ya. Ya, baik ya. Kuantitatif. Perceived behavioral, TPB ya. Data primer, Gen Z, data sekunder, OJK, populasi. Nah, sama ya, seperti yang saya sampaikan tadi ya. Biasanya nanti para penguji minta angka pastinya ya. Oke, kalau di sini sudah ada ya, sekitar 200 misalkan. Tapi populasinya belum jelas. Gen Z itu ada berapa ya? Silakan dihitung ya. Definisi operasional variabel itu biasanya kotak-kotak kayak temanmu tadi ya. Nah, jadi dia kotak, ya toh. Terus dia ada variabelnya apa, ya toh. Terus indikatornya apa, gitu ya, dan seterusnya. Ini apa? Explanatory research intended as quantitative. Oke. Nah, ketika kalian sudah bilang kuanti, itu pasti orang biasanya ya langsung lihat populasi dan sampel. Nah, ini jelas ini populasinya ya 3.000. Wah, ya toh. Terus samplingnya 356 ya. Nah, dibulatkan jadi 358 ya. Wah, sini luar biasa ini ya. Nggak gampang nyari orang segitu ya. Nah, tapi ya pasti Anda sudah siap ya untuk melakukan. Ini nama orang ya, tampang gitu. Tampang. Oke, ya. Terus ini ini apa ini maksudnya ini ya? Kenapa jadi T T H W Y gitu ya?
several university in Surabaya. Genzi, oke, populasi berapa tuh? Oh, belum jelas ya, angkanya belum ada. Sampelnya apa lagi ya? Definisi operasional variabelnya juga masih sederhana. Silakan nanti dilengkapi lagi ya. Faisal, SME, ini apa ini? Kuanti, ya, langsung kita lihat populasi dan sampelnya. Ya. Around 2.5 million. Tapi biasanya nanti minta ininya, fixnya tuh, berapa tuh? Rencananya 100 orang, ya rencananya ya. Nggak boleh tinggal rencana doang ya. Nah ini ternyata masih belum selesai. Oke, saya rasa itu ya. Saya lihat kasusnya sama semua tadi ya. Masalah itu ya, masalah populasi sama sampel ya lah. Nanti kalian silakan diskusikan dengan pembimbingmu bagaimana cara memfikskan angka-angka itu. Nah, kan begitu ya. Terus nah, karena itu tugas minggu lalu, maka tugas minggu ini beda lagi ya. Nah, ya pertemuan ada tugasnya ya. Namanya juga ini ya, pelajaran project based ya kan begitu ya, banyak project. Nah, karena minggu ini kita membahas tentang itu tadi ya, bagaimana menemukan hasil, kemudian diparafrase, kemudian di join atau di compare sama risetmu, maka kalian kan sudah punya yang kemarin itu ya, 2 Scopus itu ya, silahkan diambil hasilnya, kemudian diparafrase, ya, kemudian digabungkan sama riset. Hati-hati jangan lupa citasinya ya. Misalkan ketika kalian mengambil ini, nah itu jangan lupa belakangnya terus ada Sugiono tahun 2015 misalkan, gitu ya. Itu nggak boleh lupa itu citasi. Oke, ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Tidak ada? Kalau tidak ada, seperti biasa ya, tugasnya ditaruh di ini saja. Nah, kan sedikit ya, di WA saja ya. Silakan di WA saja, di WA grup, biar bisa saya baca. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih ya, semoga bermanfaat, dapat ilmu yang bermanfaat. Kita tutup dengan akhir majelis. Alhamdulillah. Ya, mohon maaf ya kalau ada yang salah. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Bapak. Ya.